secara resmi dikenal sebagai Republik Demokratik Rakyat Laos, adalah satu-satunya negara yang tidak memiliki akses laut di Asia Tenggara. Negara ini berbatasan dengan Myanmar dan Tiongkok di barat laut, Vietnam di timur, Kamboja di selatan, dan Thailand di barat. Wilayah Laos sebagian besar terdiri dari pegunungan. Laos juga dikenal sebagai salah satu dari dua negara yang menganut ideologi Marxis-Leninis di Asia Tenggara. Ibu kota negara ini adalah Vientiane dan bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Lao. Ekonomi Laos. Dari tahun 2023 hingga saat ini, ekonomi negara Laos telah menunjukkan pertumbuhan yang positif. Lihat dari beberapa sumber yang menunjukkan, Laos mencatat pertumbuhan PDB yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data pertumbuhan PDB nominal, pada tahun 2023, Laos melaporkan pertumbuhan sebesar 23.128%, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 16.557%. Sementara itu, pertumbuhan PDB real Laos pada tahun 2023 juga menunjukkan perkembangan yang positif, dengan pertumbuhan sebesar 3,3%. Faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Laos termasuk kebijakan pembukaan ekonomi negara ini untuk inisiatif swasta dan investasi asing. Negara ini mulai mengeksplorasi sumber daya seperti listrik tenaga air, logam berharga, dan kayu. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Laos dari tahun 2023 hingga saat ini menunjukkan tren yang positif, yang didorong oleh kebijakan pembukaan ekonomi dan eksplorasi sumber daya negara tersebut. Pada tahun 2024, Laos memperkenalkan 14 prioritas ekonomi ASEAN. Pertemuan SEOM Retreat yang berlangsung pada tanggal 7 sampai tanggal 8 Desember 2023 di Luang Prabang, Laos. Pertemuan ini menjadi pertemuan pertama pada pilar ekonomi ASEAN di masa keketuaan Laos. Beberapa poin penting yang menjadi fokus dalam pertemuan tersebut ialah: yang pertama ada implementasi prioritas tahun ekonomi ASEAN 2023 dan 2024. Pertemuan membahas status implementasi prioritas tahunan ekonomi ASEAN dari seluruh badan sektoral di bawah cakupan SEOM. 2. Digital Economy Framework Agreement atau disebut DEFA. Pertemuan ini juga mencatat tentang perkembangan perundingan pertama dari Digital Economy Framework Agreement yang dilaksanakan pada 1 Desember 2023. Yang ketiga, isu ekonomi blue. Selain itu, Indonesia selalu berupaya mendorong isu ekonomi biru menjadi salah satu prioritas kerjasama ekonomi ASEAN pada tahun 2023. Sebagai ketua ASEAN, Laos memiliki tanggung jawab yang penting dalam memimpin ASEAN selama periode keketuaannya. Beberapa peran kunci yang diemban oleh ketua ASEAN yaitu: pertama, memimpin pertemuan ASEAN. Yang kedua, mengkoordinasikan kerjasama ASEAN dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya. Yang ketiga, mewakili ASEAN di forum internasional dan menjalin kerjasama dengan mitra ASEAN di luar kawasan. Yang keempat, menjadi jembatan komunikasi Laos. Laos berperan sebagai jembatan komunikasi antara negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai kesepakatan dan mengatasi perbedaan pendapat. Yang kelima, atau yang terakhir, memfasilitasi penyelesaian konflik. Laos sebagai ketua ASEAN memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kerjasama dan integrasi di kawasan Asia Tenggara berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip ASEAN. Perekonomian Laos memiliki peran penting di ASEAN, terutama dalam konteks kerjasama ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Tapi,
Pertumbuhan ekonominya yang stabil dan potensinya dalam sektor-sektor tertentu memberikan kontribusi yang signifikan dalam dinamika ekonomi ASEAN. Beberapa poin yang menunjukkan pentingnya peran ekonomi Laos di ASEAN. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dari tahun 2012 hingga tahun 2024, pertumbuhan rata-rata tahunan berdasarkan PDB Laos berada pada angka 6,3%, merupakan yang tertinggi di ASEAN. Kedua, kontribusi pada integrasi regional. Dengan berkomitmen terhadap integrasi ekonomi dan kerjasama dalam berbagai bidang, Laos dapat berkontribusi pada kemakmuran dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Ketiga, fokus pada kerjasama ASEAN. Aktif terlibat dalam berbagai inisiatif kerjasama ASEAN seperti pembangunan infrastruktur, perdagangan bebas, dan investasi di kawasan. Hal inilah yang menunjukkan bahwa ekonomi Laos memiliki peran penting dalam mendukung agenda-agenda kerjasama ASEAN. Meskipun ukuran ekonominya relatif kecil, kontribusi Laos dalam pertumbuhan ekonomi ASEAN dan komitmen terhadap integrasi regional menjadi peran ekonominya penting dalam dinamika ekonomi ASEAN secara keseluruhannya. Negara Laos aktif terlibat dalam beberapa perjanjian perdagangan internasional, termasuk Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership atau yang disebut RCEP dan ASEAN Integration System of Preferences atau AISP. Yang pertama, ada perjanjian RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership. Pada 15 November 2020, Laos bersama dengan negara anggota ASEAN dan 5 negara mitra menandatangani perjanjian RCEP. Selanjutnya itu ada RCEP. RCEP ini bertujuan untuk menciptakan wilayah perdagangan bebas terbesar di dunia dan memperkuat integrasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua ada ASEAN Integration System of Preferences atau AISP. Laos sebagai anggota ASEAN terlibat dalam AISP yang memberikan preferensi tarif kepada negara-negara anggota yang termasuk dalam kategori Least Developed Countries atau LDCS atau dikenal dengan CLMV, Kambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Selanjutnya ada AISP, dirancang untuk mendorong perdagangan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara-negara CLMV, termasuk Laos, dengan memberikan kemudahan akses pasar dan penurunan tarif untuk produk-produk yang dihasilkan dari negara-negara tersebut. Pada tahun 2023, Laos mengalami penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi dari 4% menjadi 3,7% menurut laporan ASEAN Development Bank yang biasa disingkat dengan ADB. Kesepakatan kerjasama ekonomi digital dan isu ekonomi biru. Beberapa aspek diplomasi ekonomi Laos antara lain: 1. Pengembangan hubungan dagang. Laos terlibat dalam memperkuatkan hubungan dagang dengan negara-negara lain. Kedua, penarikan investasi asing. Diplomasi ekonomi Laos juga bertujuan untuk menarik investasi asing ke negaranya melalui promosi investasi dan fasilitas investasi asing. 3. Partisipasi dalam perjanjian perdagangan. Laos terlibat dalam perjanjian perdagangan regional dan internasional untuk meningkatkan akses pasar bagi produk-produknya. 4. Pengembangan infrastruktur. Melalui diplomasi ekonomi, Laos juga menjalin kerjasama dengan negara lain dalam mengembangkan infrastruktur seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara yang mendukung pertumbuhan ekonomi negara tersebut. 5. Promosi pariwisata. Diplomasi ekonomi Laos juga melibatkan promosi sektor pariwisata negaranya. Dengan mengenalkan potensi pariwisata Laos ke pasar internasional, negara ini dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata.